البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Kitabul Fitan yang diambil dari Sahih Al-Bukhari yang diberi catatan kaki oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita lanjutkan bab yang berikutnya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Disimak ya, biar nanti enggak gagal paham, karena faedahnya penting sekali seputar fitnah akhir zaman. Dalam seputar fitnah akhir zaman, halaman 597. Bab perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah, kecelakaan bagi orang-orang Arab. Sebabnya apa? Sebabnya karena kejelekan yang sudah dekat. Kejelekan ini kejelekan kejahatan Ya'juj Ma'juj maksudnya. Paham ya? Nah, wailun di sini sudah kami jelaskan berkali-kali, walaupun dia itu nakirah sebagai mubtada, diperbolehkan karena apa? Ada makna doa di dalamnya. Mafhum? Dalam ilmu nahwu yang sudah belajar, mungkin sudah belajar alfiyah apalagi atau qatrun nada atau mutamimah, disebutkan bahwasannya boleh mendatangkan mubtada nakirah kalau ada apa? Faktor yang membolehkannya. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Dikenal mustawwif, faktor membolehkan, di antaranya doa. Manakala ada makna doa di situ boleh datangkan nakirah. Wailun, salamun alaikum, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Doa atau tidak? Doa. Salamun nakirah, mubtada dia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kemudian juga ada di sana mustawwif yang lain. Di antaranya apa? Di antaranya didahului istifham. Paham ya? Nah, ar-rajulun fid dar. Nah, kalau sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya apa? Contoh yang mendatangkan mubtada nakirah. Siapa yang hafal? Yang di situ sebutkan Imam Nawawi ternyata waktu itu belajar di majelis beliau. Jadi penyebutan contoh plus penyebutan keutamaan Imam Nawawi yang waktu itu hadir di majelis Al-Imam Ibnu Malik rahimahullah taala. Ada yang ingat? Ingat antum? Antum ingat? Ayo bismillah. Jangan apa? Nyasar. Wahal Naam, itu. Wa hal fatan fikum fama khilun lana wa rajulun minal kirami indana. Nah, syaitnya wa hal fatan fikum. Wa hal fatan fikum fama khilun lana. Didahului oleh hal, kemudian ma, wa rajulun minal kirami indana. Rajulun linakirah, tapi maknanya adalah untuk apa? Barakallahu fiik, untuk umum. Wa rajulun minal kirami indana. Nah, umum baru apa? Dikhususkan. Bisa dipahami ya? Nah, karena nanti makna di sana itu kadang-kala datang nakirah diperbolehkan dengan apa? Musawwir. Pertama istifham di antaranya. Kemudian manafiyah. Syahidnya situ apa? Wa hal fatan fikum. Wa hal fatan fikum fama khilun lana wa rajulun minal kirami indana. Syahidnya yang pertama tadi untuk tambahan wa rajulun minal kirami indana itu maksudnya Imam Nawawi, rajulun situ. Sudah kita lewati ya di penjelasannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syahidnya barakallahu fiik, wailun lil Arab min syarri qad iqtarab. Wailun mubtada. Kalau antum ditanya kenapa mubtada nakirah di situ, ada musawwifnya, ada faktor yang membolehkan itu doa, ada doa di situ. Contoh yang lain, hadis muttafaqun alaih, kita lewati dalam Umdatul Ahkam apa? Wailun lil aqabi minan nar, itu sama juga. Kita lihat hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari siapa namanya? Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Ingat enggak?
La bas. Imam Bukhari, Amir. Al-Imam Al-Bukhari, siapa namanya, siapa kunyahnya? Abu Abdullah? Abu Abdullah siapa? Bin Ismail. Dan namanya siapa? Ismail bapaknya. Abu Abdullah ada benar, Abu Abdullah bin Ismail benar, namanya siapa? Bapak? Labas. Antum? Antum? Imam Bukhari, nama dan kunyahnya? Abu Abdullah Muhammad. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Naam. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Malik bin Ismail. Malik bin Ismail ibn Ziyad An-Nahdi. Yang biasa nulis ya. Haddatsana Malik bin Ismail, Malik bin Ismail bin Ziyad An-Nahdi. Malik bin Ismail bin Ziyad An-Nahdi. Haddatsana Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah ma'ruf Sufyan Ibnu Uyainah. Annahu sami'a Az-Zuhri. Zuhri sudah kita lihat berkali-kali ya, Imam Zuhri. Siapa namanya dan siapa kunyahnya Imam Zuhri. Nah, barakallahu fik antum, Imam Az-Zuhri. Abu Abdullah? Bukan. Namanya dulu. Muhammad bin Muslim bin Syihab. Ya kan? Az-Zuhri. Kunyahnya? Tahu? Antum, Abdullah kunyahnya. Namanya Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Ya kan, ma'ruf kan? Nah, sekarang kunyahnya. Kadang penyebutan dalam sanad, kadang qala haddatsana Abu Fulan Ibnu Syihab. Siapa? Abu siapa? Belum? Antum? Abdullah? Abu Bakar. Namanya ma'ruf itu ya. Kalau antum lihat nanti di Taqribut Tahdhib, kemungkinan besar ada. Jadi namanya Az-Zuhri Muhammad bin Muslim Ibnu Syihab Az-Zuhri, kunyahnya Abu Bakar. Kunyahnya Abu Bakar. Annahu sami'a Az-Zuhri an Urwah bin siapa? Urwah bin Zubair bin Awam. Urwah ibn Zubair ibn Awam. Paham ya? Naam. Urwah ibn Zubair ibn Awam an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Habibah an Zainab ibnati Jahshin. Zainab binti Jahshin radhiyallahu ta'ala anhunna annaha qalat istayqadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam minan naum muhmarran wajhuhu yaqulu la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Disimak ya. Futihal yauma min ratmi ya'juj wa ma'juj mislu hadhihi wa aqada Sufyan 90 aw 100 qila anahliku wa fina salihun qala na'am idza kathura al khabas. Perhatikan, ana artikan. Nah, barakallahu fiik. Dari hadisnya Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha qalat, bahwasanya beliau berkata, istaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam minan naum. Suatu ketika Rasulullah SAW bangun dari tidurnya. Disimak ya, bangun dari tidurnya. Kemudian dalam keadaan muhmarran wajhuh, dalam keadaan wajahnya merah. Karena posisinya bermimpi, dan mimpinya para nabi itu benar. Ru'yatul anbiya shadiqah. Dia mimpinya para nabi itu semuanya benar. Semuanya benar. Karena wahyu. Bisa dipahami ya? Wahyu. Kita lihat sini. Yaqul, seraya beliau berkata, la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah atau kecelakaan bagi orang-orang Arab disebabkan karena kejelekan yang sudah dekat. Kejelekan, kejahatan yang sudah dekat. Apa maksudnya? Kejahatan, kejelekan Ya'juj dan Ma'juj. Bisa dipahami ya? Naam, seperti itu. Allah musta'an. Karena ngerinya kejahatan tersebut sampai-sampai Rasulullah alaihi wassalam mengucapkan ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah wailun
lil Arab min syarrin qad iqtarab. Kecelakaan bagi orang-orang Arab disebabkan karena kejahatan atau kejelekan qad iqtarab yang sudah dekat. Futiha al-yaum, telah dibuka pada hari ini, min radmi, dari benteng Radm. Radm ini benteng yang dibikin oleh Raja Dzulqarnain. Nama tempat tersebut Radm. Paham ya? Nah, atau istilahnya Radm itu untuk julukan gelar benteng tersebut. Nanti sebutkan nanti. Yang dibangun oleh siapa? Raja Dzulqarnain. Nah, apa yang dibuka? Ya'juj wa Ma'juj, yaitu dua suku, dua marga besar, Ya'juj dan Ma'juj. Mislu hadis. Nah, ini para ulama sedang pendapat mislu hadis itu bagaimana? Wa aqada Sufyan 90 aw 100. Ada yang mengatakan kemudian Sufyan bin Uyainah barakallahu fiik melingkarkan 6 jarinya 90 bentuk 90. Ada yang mengatakan kayak gini. Paham ya? Sampai Ibnu Utsaimin aja bingung. Beliau nanti mengatakan, aku enggak tahu istilah ini dari orang Arab katanya. Yang penting sudah terbuka. Dan kata beliau, biasanya orang kalau mengibaratkan terbuka sedikit, sesuai sedikit, seperti ini kata beliau. Paham ya? Jadi kita ngikutin apa yang beliau sebutkan aja, daripada keliru nanti. Paham ya? Nah, jadi menggabungkan Rasul Ibham, kepala jempol ini, paham ya? Dengan apa? Ujung sababah, yaitu jari telunjuk. Ini. Paham ya? Jadi dalam kondisi terbuka, tapi sedikit. Sudah pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Na'am barakallahu fiik. Kemudian qila, ada yang mengatakan anahliku wa fina salihun, apakah kita juga binasa kalau di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Lihat ini. Apa kata Rasulullah alaihi wasallam? Qala na'am idza kasral khabath. Iya, tetap binasa kalau yang namanya kejahatan, kerusakan itu sudah merajalela. Jadi kalau ada banyak kejahatan, banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan, nah barakallahu fiik, seperti itu, banyak kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan, itu semuanya akan kena. Semuanya akan kena. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Berhati-hatilah kalian dengan suatu bencana, bala, petaka yang tidak menimpa hanya orang yang zalim di antara kalian. Jadi umum, semuanya bisa kena. Apabila sudah merajalela, sudah dominan kejahatan dan juga kemungkaran di situ. Nah, tapi ingat, kalau orang mukmin muslim yang kena itu sebagai ujian buat mereka. Tapi kalau orang kafir, musyrik, munafik memang hukuman, bala. Nah, ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita lihat syarahnya, penjelasan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, disimak baik-baik kitabnya. Qala asy-syarihu atsabahullah. Ini sebenarnya ta'liq tapi kita katakan syarah karena penjelasan juga agak panjang lebar. Qauluhu istaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam minan naum muhmarran wajhuh. Ucapan beliau itu kisahnya yang disampaikan oleh Zainab bintu Jahsy tersebut, hadisnya. Suatu ketika Rasulullah SAW bangun, istaiqadha itu bangunnya, bangun dari tidurnya dalam keadaan muhmarran wajhuh, dalam keadaan wajahnya memerah. Bangun dari tidurnya dalam keadaan wajahnya memerah. Yakni mimma ra'a fil manam. Disebabkan karena apa yang beliau lihat di dalam mimpi. Jadi waktu itu beliau mimpi, mungkin kaget itu ya, bangun dalam kondisi wajahnya merah. Nah, mimpinya para nabi apa tadi? Semuanya benar. Paham ya? Nah, jadi ru'yatul anbiya shadiqah. Jadi mimpinya para nabi itu semuanya benar karena wahyu. Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Nabi kita Muhammad SAW sebelum menikahi Aisyah radhiyallahu anha, diarahkan melalui apa awalnya? Melalui apa awalnya, Abdurrahman? Ketemu langsung atau mimpi dulu? Mimpi dulu. Mimpi. Karena mimpinya para nabi itu benar. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh menyembelih anaknya Ismail, lewat apa? Mimpi juga. Sampai putranya mengatakan, kalau memang itu diperintahkan, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Nah, seperti itu menunjukkan bahwasanya mimpinya para nabi itu benar. Ada mimpi selain nabi, mimpinya selain nabi, nah barakallahu fiik, itu ada beberapa ihtimalat, ada beberapa kemungkinan. Mimpinya seorang mukmin muslim itu kadang-kala benar, kadang-kala tidak. Ada mimpinya yang selainnya itu bisa masuk dalam kategori keumuman juga.
Paham ya? Nanti kita lewati insyaallah taala. Naam. Wa ru'yatul anbiya wahyun. Wa ru'yal anbiya wahyun. Diperhatikan itu ya. Dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Mimpinya para nabi itu adalah apa? Adalah wahyu. Wa kana alaihi salatu wassalam yaqul, waktu itu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan la ilaha illallah wa hiya kalimatul ikhlas. Yang mana yang beliau ucapkan kalimatul ikhlas. Istilah lainnya apa? Selain kalimatul ikhlas, la ilaha illallah disebut kalimatul ikhlas. Apa lagi? Satu aja. Kalimatut tauhid, antum. Ada lagi kan istilahnya? Apa? Ingat ya? Ingat? La bas. Ayo antum. Kalimatul ikhlas, kalimatut tauhid. Terus? Ingat ya? Ayo antum. Antum. Al-urwatul wusqa. Ada lagi? Kalimatut taqwa itu yang masyhurah itu ya. Naam, itu istilah-istilah dikondisikan karena kadang muncul. Biar antum paham. Apa itu kalimatut taqwa? La ilaha illallah. Apa itu kalimatut tauhid? La ilaha illallah. Apa itu kalimatul ikhlas? La ilaha illallah. Apa itu al-urwatul wusqa? La ilaha illallah. Allati bihan najatu min kulli syarrin wa fitnah. Yang dengan kalimat tersebut, nah barakallahu fiik, dengan sebab kalimat tersebut mendapatkan najah, keselamatan dari seluruh kejelekan dan fitnah. Karena apa? Jaminannya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu kalimat la ilaha illallah, maka jaminannya surga. Jaminannya apa? Surga. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi, perhatikan. Wa qala alaihi salatu wassalam wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Celakalah bagi orang-orang Arab, atau kecelakaan bagi orang-orang Arab, min syarrin, disebabkan karena kejelekan, kejahatan, qad iqtarab, yang sudah mendekat. Wailun kalimatu wa'idin. Lihat ini. Wailun itu adalah suatu kata, wa'id, ancaman. Ancaman, kecelakaan, ancaman. Kami mendoakan doa di situ ya. Nah, mendoakan seakan-akan apa? Mendoakan kecelakaan, karena memang posisinya barakallahu fiik, ngeri, sudah bercampur aduk antara apa? Kebaikan dan kejelekan, dan bahkan kejelekannya merajalela di situ. Wa khassal Arab bidzalik. Kenapa kok beliau mengkhususkan orang Arab di situ? Kok orang Ajam enggak kena? Kok lil Arab kok enggak disebutkan lil ajam atau lin nas misalkan? Kenapa? Kita lihat, disimak baik-baik. Li'annahum hamalatur risalah, karena mereka orang-orang Arab inilah pembawa risalah. Ya enggak? Wa ila diyarihim turja'il risalah, dan kepada rumah-rumah mereka kembalinya risalah. Risalah kerasulan, kenabian itu semuanya kembali kepada orang-orang Arab kan itu. Nah, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Fa innal imana ya'riz ilal Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Dikarenakan keimanan itu nanti yang kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular pada apa? Lubangnya. Mafhum? Nah, syahidnya di sini barakallahu fiik. Kenapa kok dikhususkan orang-orang Arab saja? Karena orang-orang Arab pada asalnya barakallahu fiik, mereka adalah para pembawa risalah, dan juga risalah kembali pada rumah-rumah mereka. Wa qala aidan futihal yaum min ratmi ya'jud ma'jud mislu hadhihi. Dan kemudian beliau mengatakan juga, telah dibuka pada hari ini. Nah, para ulama kan menyebutkan dibuka itu dibuka beneran terbuka atau hanya maknanya saja. Kalau terbuka beneran kan nampak lubangnya itu. Nah, kita lihat biar tambah jelas. Telah dibuka pada hari ini dari benteng Rodem, Ya'jud dan Ma'jud, seperti ini. Wa aqada Sufyan 90 aw 100. Digaris nanti ya biar antum enggak gagal paham ya. Sufyan bin Uyainah, barakallahu fiik, melingkarkan jari jemarinya dengan bentuk 90 atau 100. Ini yang Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, di garis itu. Wa ana la a'rif istilahatil Arab. Dan aku enggak tahu istilahnya orang Arab fil uqud, masalah apa? Hitungan-hitungan tapi dengan apa? Dengan isyarat jari. Lakin akan tapi la'allahu wallahu alam. Akan tapi kata beliau, la'allahu, bisa jadi yang diinginkan oleh Sufyan tersebut wallahu alam dhamma. Artinya yang diinginkan dalam hadis tersebut wallahu alam dhamma ra'sul ibham ila ra'sul sababah. Menggabungkan ujung
ibu jari pada ujung telunjuk. Paham ya? Nah, seperti ini. Li'anna hadhihi al-'adah, karena inilah kebiasaan orang Arab allati yudrab biha al-mathal fil qillah, yang seringnya ini jadikan contoh permisalan oleh orang Arab dalam hal apa? Sesuatu yang sedikit. Jadi terbukanya sedikit. Paham ya? Biasanya orang Arab kalau ngomong itu sesuatu sedikit biasanya isyaratnya gini. Paham ya? Syai'un qalil itu. Paham ya? Nah, sesuatu yang sedikit. Jadi terbukanya masih sedikit. Nanti di akhir zaman benar-benar terbuka nanti. Karena ucapan ini barakallahu fi, beliau ucapkan padahal apa? Di zaman ketika beliau masih hidup. Mafhum? Berarti menunjukkan kan sekarang kan dah sekian ribuan itu, bisa dikatakan 1000 lebih kan. Setelah Hijriah, tahun Hijriah maksudnya ya barakallahu fi. Maksudnya sekarang mungkin lebih besar lagi kalau seandainya itu adalah hissi. Nanti sebutkan sini. Wa qalu futiyal yaum min ratmi ya'jun misl hadhihi yuhtamalu, disimak ini ya. Yuhtamalu annahu fathun hissiyun. Yuhtamal, dikemungkinkan maknanya bahwasanya pembukaan tersebut hissi. Hissi itu nampak, bisa dilihat. Hissi itu nampak, bisa dilihat. Paham ya? Hissi. Ini ihtimal pertama. Jadi bukan maknawi tapi hissi. Nampak, bisa dilihat dengan panca indera. Wa anna hadarat ma bada'a yanhar. Dan bahwasannya benteng ini sudah mulai yanhar, apa yanhar? Sudah mulai berlobang. Yanhar itu berlobang artinya. Paham ya? Sudah mulai apa? Berlobang. Waratmu qad banahu Dzulqarnain. Dan benteng tersebut sudah dibangun oleh siapa? Dzulqarnain, halaman 598 dibalik ya. Nah, benteng tersebut sudah dibangun oleh Dzulqarnain, raja yang saleh. Yang waktu itu beliau Masya Allah ditanya, diminta oleh penduduk kampung, masyarakat setempat yang merasa resah dengan keberadaan Ya'juj Ma'juj, diminta apa? Suruh bikinan benteng, nanti digaji, kasih upah. Tapi beliau mau nggak dengan upah tersebut? Beliau nggak mau. Beliau lebih memilih barakallahu fik, upah dari Allah Taala. Pemberian Allah Taala lebih baik, lebih bagus daripada pemberian kalian katanya. Wa yuhtamal, yang kedua perhatikan, wa yuhtamalu annahu futiha fathan ma'nawiyyan la hissiyan. Ada ihtimal yang lain, kemungkinan yang lain ihtamal. Yuhtamal itu dikemungkinkan, artikannya gitu ya. Yuhtamal itu dikemungkinkan. Dikemungkinkan yang kedua bahwasanya futiha, dibuka benteng tersebut fathan ma'nawiyyan, pembukaan yang maknawi la hissiyan, enggak nampak. Secara makna saja. Yaitu apa? Dibukakannya pintu kejelekan itu maksudnya. Jadi paham ya? Syaratnya kejelekan ya. Na'am barakallahu fiik. Wa annahu fi akhir hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bada'a yatasallalun nas min tilkal jihah. Dikarenakan di akhir kehidupan Rasulullah SAW mulailah yatasallal. Apa itu yatasallal? Menyusup. Mulailah menyusup manusia min tilkal jihah, dari sisi atau dari arah tersebut. Manusia tapi bukan yang maksudnya dari arah timur maksudnya. Kejelekan kejahatan dari arah timur. Liyuftinun nas, untuk fitnah manusia. Untuk fitnah manusia fi dini, pada agama mereka. Wa ma'lumun, diperhatikan ini, dan perkara yang sudah diketahui, anna Ya'juj wa Ma'juj min nahiyatil masyriq. Mereka berada di arah apa? Masyriq, timur. Wa anal fitana innama takunu min nahiyatil masyriq, dan bahwasanya fitnah-fitnah itu terjadi muncul dari apa? Dari timur. Min haitsu yatlu' qarnus syaitan, dari tempat yang apa? Terbitnya munculnya apa? Tanduk setan. Paham? Makanya orang-orang Majusi, itu kalau beribadah itu nunggu apa? Matahari terbit. Ibadah nyembah matahari, nyembah api. Itu kalau matahari terbit, wah, mereka baru ibadah itu. Makanya kita sudah punya dalil bahwasanya dilarang keras ya, ketika matahari terbit kita dilarang sholat. Tapi nunggu dulu sampai setinggi tombak kurang lebihnya waktu sholat duha. Mafhum? Terbenam pun kita nggak langsung sholat, nunggu dulu. Setelah sunnah baru sholat maghrib. Paham ya? Karena ketika terbenam kita langsung sujud misalkan, langsung ibadah, itu juga dilarang keras. 5 larangan kan? 5 larangan untuk apa? Menegakkan sholat. Yang 3 keras, yang 2 ringan. Yang keras kapan saja mas? Ketika matahari terbenam, ketika matahari terbit, ketika matahari di tengah-tengah. Yang ringan ba'dal asr sama ba'dal subh. Kita lanjutkan lagi, perhatian baik-baik.
Wa fi hadza, dalam hadis yang mulia ini diperhatikan ya, tahdhirul Arab min hadzal fath. Peringatan untuk orang-orang Arab dari apa? Dari pembukaan ini. Wa annahu yajibu an yasta'iddu li hadza. Bahwasanya wajib atas mereka semuanya untuk bersiap-siap. Nah, terhadap hal ini bersiap-siap, mempersiapkan. Fa in qala qailun, kalau ada yang mengatakan wa hal kharaja min ya'man wa hal kharaja min ya'jud ma'jud ahadun. Nah, ini penting. Kan lubang tadi. Kata lubang kan? Nah, sekarang ada pertanyaan. Kalau lubang, apakah sudah ada salah satu dari kaum Ya'juj Ma'juj sudah keluar gitu? Keluar. Ada enggak? Kira-kira. Keluar salah satu kaum Ya'juj Ma'juj keluar gitu, lewat lubang tadi itu. Qulna, kita katakan atau kami katakan, amma Ya'juj Ma'juj alladzina hum min alamatis sa'ah. Adapun Ya'juj Ma'juj yang mereka adalah tanda dari kiamat, fama kharaju hatal an. Mereka sampai saat ini belum keluar. Mereka sampai saat ini belum keluar. Disebutkan riwayat yang masyhur juga, setiap kali mereka melubangi, begitu dengar adzan, nah mereka pulang, begitu balik sudah apa tertutup lagi lubangnya. Sampai akhir zaman nanti sudah enggak ada kebaikan, kejahatan yang ada itu memungkinkan untuk apa? Melubangi, Allah takdirkan langsung lubang semuanya dan keluar mereka. Mahfum? Naam. Kita lihat sini. Wa amma Ya'juj Ma'juj al-mufsidun fa kharaju min zaman. Nah, ini penting ini. Nah, adapun Ya'juj Ma'juj yang tanda hari kiamat itu belum keluar. Dan adapun Ya'juj dan Ma'juj yang hanya merusak, maksudnya itu orang-orang yang merusak. Disifati seperti Ya'juj Ma'juj itu sudah keluar sejak dahulu. Belum. Bentuknya bukan bentuknya apa? Ya'juj Ma'juj, tapi apa? Tapi perilakunya merusak. Bikin kerusakan di muka bumi, yang dirusak akidahnya, manhajnya, yang dirusak agamanya. Itu nah barakallahu, para ulama mengatakan nah barakallahu fik, itulah yang dikenal dengan Ya'juj Ma'juj, tapi hanya apa? Hanya sifatnya merusak maksudnya. Itu udah keluar dulu ya. Sekarang pun sudah ada kalau yang itu. Tapi Ya'juj Ma'juj yang dua suku besar tersebut yang dari keturunan Nabi Adam alaihissalam itu enggak akan keluar sampai nanti. Akhir zaman baru keluar. Nah, yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.